Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai saat ini kita masih berkesempatan untuk berkumpul di aula dinas ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Tita, pada kesempatan pagi hari ini kami berkesempatan untuk mendapat giliran nomor 2 dari kegiatan talk show, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kami akan mencoba menyampaikan kegiatan praktik baik yang sudah kami lakukan di sekolah kami masing-masing. Tentunya kami dari berlima ini ada 5 kegiatan tentunya ya Pak ya. Jadi dari IN1, IN2, OJT 1, OJT 2 dan OJT 3. Walaupun demikian, nanti mencoba akan kami rangkum dalam satu penyampaian, agar nanti kami tidak, walaupun nanti kami mungkin akan saling melengkapi dari apa yang sudah saya sampaikan, nanti akan dilengkapi oleh Pak Aga, dilengkapi oleh Pak Aji, kemudian Pak Fajar dan juga Bu Umi terkait dengan apa-apa yang sudah dilakukan untuk kegiatan praktek baik di sekolah masing-masing. Tetapi secara umum nanti akan kami sampaikan terkait dengan hal praktik baik yang sudah kami sampaikan atau kami lakukan di sekolah kami, khususnya di Kecamatan Girimanto. Karena pada intinya ketika kami selesai untuk OJT 1 atau OJT 2, kami sebenarnya dulu itu sudah dioyak-oyak untuk segera pengimbasan Bapak. Jadi kami pun sudah lakukan kegiatan pengimbasan baik itu di lingkup sekolah kepada rekan sejawat maupun di lingkup KKG atau kegiatan kelompok kerja guru, yang mana anggotanya di lingkup KKG kami itu ada satu gugus itu ada yang 7 atau 8 sekolah. Jadi sekitar 50-an guru kelas. Jadi dari situ kami sudah mencoba menyampaikan dari hasil pelatihan KKA yang sudah kami ikuti di sini untuk kami tularkan kepada rekan-rekan sejawat kami maupun di lingkup gugus di kecamatan kami. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini kami akan menyampaikan terkait dengan kegiatan praktik baik yang sudah kami lakukan. Tentunya dari kegiatan praktik baik itu yang melatar belakangi adalah, coba Pak, ayo. Jadi untuk saat ini Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat dan kita perhatikan bahwa anak didik kita setiap hari tidak terlepas dari yang namanya gadget. Dengan semakin berkembangnya teknologi, anak didik kita tidak terlepas dari yang namanya gadget, baik itu handphone, tablet, laptop, ataupun perangkat digital yang lain. Nah dari sini tentunya esensi atau pentingnya KKA ini disampaikan di sekolah, khususnya untuk yang fase C, jenjang SD. Ini kalau menurut kami sangat tepat saat ini kita sampaikan atau kita berikan kepada anak didik kita. Karena apa? Untuk saat ini kalau kita hanya membiarkan anak didik kita memegang gadget tanpa ada pengawasan, tanpa ada arahan, dan juga tanpa ada bimbingan dari kita sebagai guru ya ketika di sekolah maupun orang tua ketika di rumah, maka anak didik kita nantinya akan apa? Akan menjadi generasi-generasi yang hanya sebagai pengguna saja, hanya sebagai pemanfaat saja, tidak bisa menggunakan apa atau memanfaatkan peluang yang ada dari apa? Keterampilan digital yang ada atau pemanfaatan era digital yang ada untuk apa? Untuk bekal hidupnya di kemudian hari. Jadi dari sini nanti kita akan mencoba berbagai hal terkait dengan tantangan, kemudian solusi, dan juga pemanfaatan dari era digital yang ada di dunia ini, khususnya ya di anak didik kita.
Ayo Pak, next. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, dari kalau kita merefleksi perjalanan OJT kita dari yang sudah kita lalui, tentunya tujuan OJT yaitu mengaplikasikan materi pelatihan yang sudah kita terima, kita sampaikan kepada anak didik kita terkait dengan pemahaman dan juga pengenalan KKA atau coding dan kecerdasan artificial yang sudah kita terima kepada anak didik kita. Anak didik kita sampaikan terkait dengan bagaimana caranya kita berpikir komputasional, bagaimana kita berpikir abstraktif, bagaimana caranya kita mengenali pola, bagaimana caranya kita berpikir algoritma dan lain sebagainya. Ya, dari situ kita kaitkan dengan apa? Kegiatan dia sehari-hari. Kegiatan dia sehari-hari. Nah, itu kita coba kita terapkan di pembelajaran maupun di kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak ketika bermain maupun di waktu-waktu luangnya di rumah. Next Pak. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, dari hal itu kita kenalkan kepada anak didik kita terkait dengan apa? Pengetahuan, kemudian kegiatan-kegiatan yang sekiranya ini ternyata dari permainan atau dari kegiatan yang sudah dia lakukan itu masuk kategori pelajaran coding. Ternyata dari permainan yang dia lakukan ini termasuk dalam aplikasi kecerdasan artifisial. Dari situ kita sampaikan kepada anak didik kita dari hal-hal yang sederhana dulu. Contoh konkret ya, kami di sekolah kami ketika awal itu kami sampaikan bahwa anak-anak ketika itu kan bermain engklek, jelong-jeling. Nah, saya sampaikan bahwa bermain engklek atau jelong-jeling itu merupakan salah satu bentuk permainan coding. Karena ada pengulangan pola, pengulangan pola. Dari semula satu kaki menjadi dua kaki, kemudian satu kaki lagi, kemudian dua kaki, kemudian berbalik arah, demikian seterusnya. Itu yang sudah kami lakukan dan juga kami pahamkan kepada anak didik kita di sekolah. Jadi dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang sudah dia lakukan, dari kegiatan-kegiatan yang mungkin dirasa dia itu hanya permainan biasa, tetapi hal itu setelah kita pahamkan ternyata ini masuk kategori coding karena apa? Terjadi atau adanya pengulangan pola. Demikian juga dalam hal permainan, contohnya dalam hal matematika. Kita kenalkan pola warna, pola bentuk, bangun datar segitiga dengan warna yang berbeda. Kemudian ada bangun lain, bola atau bundaran, lingkaran. Kemudian ada bangun persegi dengan warna yang berbeda pula. Kita kenalkan kepada mereka. Dari hal-hal itu akhirnya anak-anak itu bisa mengetahui bahwa ternyata pelajaran coding itu seperti itu. Itu yang sudah kita lakukan. Jadi kami berlima hampir sama Bapak Ibu, hampir sama di dalam pertama mengenalkan coding dan kecerdasan artifisial itu kepada anak didik kami. Jadi hampir sama walaupun mungkin kalau kita lihat secara detail itu berbeda kegiatannya, tetapi secara umum itulah yang kami lakukan kepada anak didik kami. Nah, untuk itu akhirnya siswa bisa memahami, ternyata permainan yang sudah kita lakukan atau permainan yang sudah kita kerjakan itu ternyata coding. Itu. Kemudian di samping itu juga anak-anak kami tanya ketika menggunakan handphone, apa yang kamu buka ketika kamu menggunakan handphone? Saya buka YouTube Pak, saya buka TikTok Pak. Nah, dari situ akhirnya anak kan tahu
Oh, dari YouTube yang kalian lihat, kemudian kalian tutup, kemudian kalian buka lagi, nanti akan ada apa? Ada tulisan yang sama seperti yang YouTube yang sudah kalian tutup tadi. Kalian diarahkan untuk membuka YouTube tadi yang sama, kontennya sama. Tuh, jadi dari hal-hal itu akhirnya anak-anak itu bisa berpikir, oh ternyata kecerdasan artifisial dari handphone yang ada itu seperti itu. Tuh, ya. Jadi itu yang sudah kami lakukan di sekolah kami masing-masing. Jadi secara umum itu anak-anak memang sangat antusias sekali ketika anak-anak itu diajak bermain dan juga menggunakan gadget. Bermain dan menggunakan gadget. Jadi memang dari kami berlima itu ada sekolah yang mencukupi sarananya dan juga ada yang belum. Ya, jadi untuk tempat kami sendiri itu ada sarana Chromebook ya Bapak Ibu sekalian, kemudian tempat Pak Fajar juga ada, kemudian tempat Pak Bumi ada nggih? Ada. Jadi dari situ bisa kita kenalkan kepada anak bagaimana caranya browsing dengan menggunakan Chromebook. Kemudian kami juga kenalkan dari anak-anak kami itu, ayo membuat Google Doc, ayo membuat spreadsheet, sudah kami kenalkan Bapak Ibu. Kemudian juga kami kenalkan, ayo buat Canva dengan template apa gitu. Coba anak-anak di tempat kami itu sudah kita kenalkan cara membuat jadwal pelajaran menggunakan Canva. Sudah menggunakan, kita kenalkan membuat jadwal pelajaran dengan menggunakan Canva itu untuk kelas 5 di tempat kami. Jadi mereka berkreasi dengan Canva, dengan template yang sudah ada, kemudian dia berkreasi dengan template itu. Baik berkreasi dari tulisannya, kemudian dari aksesorisnya, dan juga dari bentuk template-nya. Itu sedikit cerita dengan kegiatan yang sudah kami lakukan di sekolah kami, khususnya di Kecamatan Girimarga. Dan untuk itu Bapak Ibu sekalian, walaupun banyak yang sudah kita lakukan, kami mencoba mengaplikasikan dan menerapkan dari materi yang sudah kami terima dari pelatihan ini, tentunya juga tidak terlepas dari berbagai macam tantangan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Woldo, banyak juga Pak tantangan yang kami hadapi, khususnya dari kegiatan pembelajaran, ya, baik dari segi gurunya kami sendiri, ya, dari penguasaan aplikasi, khususnya untuk kegiatan plak, itu berbagai aplikasi belum kami kuasai Pak tentunya. Jadi kami harapkan kegiatan seperti ini itu berkesinambungan Pak Tirta. Jadi tidak hanya sebatas satu kali ini diklat sudah selesai. Jadi kami pengennya ada kesinambungan dan juga ada keberlanjutan agar apa Pak? Jadi kami itu juga terampil, kami itu juga paham bagaimana caranya membuat program yang dari tingkat sederhana. Kemudian bisa kita terapkan kepada anak didik kita sampaikan kepada anak didik kita agar apa? Dari yang kita terapkan bisa terserap oleh anak didik kita dan nantinya anak didik kita itu paham secara mendasar terkait dengan pemrograman yang nanti diharapkan seperti yang di materi KKA ini. Walaupun dari scratch sudah ada, tapi kami sendiri kan belum paham betul Pak. Jadi hanya bisa-bisaan lah intinya kan begitu. Jadi kami mohon itu kami benar-benar ada keberlanjutan gitu dari kegiatan ini agar kami juga bisa paham. Kami bisa mengetahui, oh dari langkah-langkah pemrograman yang paling sederhana itu seperti ini agar anak itu mudah di dalam mengaplikasikan kegiatan pemrograman ini untuk dia terapkan di kegiatannya. Kemudian di samping itu juga anak-anak itu kadang kesulitan di dalam mengenal apa itu menganalogikan sesuatu. Jadi menganalogikan sesuatu, mengumpamakan itu semua anak-anak itu kadang dadak berpikir kan gitu loh. Dia dadak berpikir gitu. Jadi kan
kadang-kadang kita umpamakan hal-hal yang ketika kamu di rumah itu kamu begini, ketika kamu di sekolah begini, itu jadi kita pahamkan dulu agar apa yang kita sampaikan itu dipahami oleh anak benar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kami juga mengenalkan hal-hal yang sering dilakukan oleh anak didik kita di rumah. Seringkali anak didik kami itu kami suruh membuat urutan kegiatan. Kamu dari bangun tidur itu apa yang kamu lakukan sampai kamu berangkat sekolah. Ya, jadi mungkin dari 15 siswa yang di kelas kami itu ada yang bercerita aneh-aneh gitu. Saya bangun pagi langsung mandi. Ada yang saya bangun pagi langsung sarapan. Ada juga saya bangun pagi kemudian mandi langsung berangkat sekolah. Nah, kamu tidak pakai baju? Tak tanyain gitu. Makanya kan dari anak-anak itu kan jawaban-jawaban seperti itu kan perlu kita pahamkan bahwa urutan kegiatan yang harus dilakukan ketika kamu bangun pagi itu urutannya pertama bangun pagi, kemudian ke kamar mandi, gosok gigi dan lain sebagainya, sholat subuh bagi yang beragama Islam dan lain sebagainya, sampai nanti berangkat sekolah. Gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu memang kami kami pahamkan kepada anak didik kami dari hal-hal yang sifatnya sederhana dan juga dilakukan oleh mereka dalam kegiatan sehari-harinya. Itu baik dalam kegiatan di rumah maupun dalam kegiatan di sekolah. Jadi mungkin itu, okay. Kemudian tantangan yang selanjutnya adalah yaitu tadi Pak, jadi dari kami itu kurang memahami berbagai macam aplikasi, yaitu kurang memahami dari berbagai macam aplikasi. Kemudian siswa juga kadang kesulitan untuk mengakses fitur-fitur AI tertentu karena terkendala jaringan dan lain sebagainya. Karena Bapak Ibu sekalian, di tempat kami itu konturnya juga sama, naik turun gunung juga di Girimanto itu. Jadi ada daerah-daerah yang blank spot, jadi tidak ada sinyal sama sekali. Jadi hal itu menjadi kendala tersendiri untuk siswa di dalam mengakses fitur-fitur ataupun aplikasi-aplikasi yang ada di gadget. Nah, solusinya ya apa? Solusinya yaitu untuk mencari tempat-tempat yang mudah sinyal, intinya seperti itu. Mudah sinyal. Kemudian next Pak. Kemudian kami juga memahamkan kepada anak didik kami terkait dengan manfaat dari AI. Manfaat dari AI. Jadi AI itu kan tidak hanya digunakan untuk bermain. Jadi AI itu ternyata bisa digunakan untuk mencari sesuatu. Dan kami tanya kepada mereka, anak-anak, coba kalau Pak Guru memberikan soal PR, kamu tanyanya kepada siapa? Kepada Google Pak, gitu. Jadi secara serempak mereka sudah menggunakan perangkat itu untuk apa? Untuk mencari jawaban. Jadi anak-anak itu memang saat ini menganggap bahwa gadget itu sebenarnya merupakan sebagai sebuah kebutuhan. Okay? Jadi AI itu sudah sebagai sebuah kebutuhan, tidak hanya sebagai sebuah Bapak Ibu ya. Kalau dulu kan kita kenalkan bahwa AI itu perangkat yang bisa kita gunakan hanya untuk hal-hal tertentu. Tetapi nyatanya saat ini anak-anak itu sudah menjadi butuh untuk menggunakan AI itu. Yaitu salah satunya untuk mengerjakan soal-soal yang kita berikan. Kemudian anak juga, saya menggunakan Meta Pak. Iya bagus. Ada yang sudah menggunakan ChatGPT, ada. Jadi anak-anak itu sekarang itu banyak yang sudah paham terkait dengan aplikasi AI yang ada. Walaupun masih terdapat juga
anak yang sama sekali blank, ya, Bapak Wondo, ada juga sama sekali Pak. Itu di tempat saya baca aja pas 5 itu nggak bisa Pak, menulis juga nggak bisa. Itu termasuk sebenarnya anak berkebutuhan khusus, tapi orang tuanya kita sarankan untuk dimasukkan di SLB itu tidak berkenan, jadi tetap dititipkan di situ. Jadi itu menjadi salah satu ya tanggung jawab kami di sekolah untuk selalu mendidiknya. Jadi demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari kegiatan berbagi praktik baik yang sudah kami lakukan di sekolah kami masing-masing. Mungkin dari Pak Arga, Pak Aji atau Bu Umi, Pak Fajar mau menambahi. Dari saya cukupkan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu langsung saja ya, karena keterbatasan waktu. Untuk OJT 1 tadi kan sudah dijelaskan ada beberapa hambatannya, kemudian ada capaiannya seperti apa, terus kemudian caranya seperti apa. Nah, ini beberapa contoh yang kita gunakan. Salah satu contoh ini video OJT 1 coding dan kecerdasan artifisial modul 2. Nah, di sini salah satu dari kami itu menggunakan apa itu pola recognition atau pengenalan pola. Nah, di sini ada contoh untuk perpolaan yang awalnya tangannya harus seperti ini, mengikuti arahnya seperti apa, nanti terus setelah itu nanti seperti apa, seperti yang Pak Joko ketika tadi ada semacam apa engram ya Pak ya, hampir sama pada dasarnya ya. Ini sedikit cuplikan saja ya Pak untuk video OJT 1 coding dan kecerdasan artifisial modul 2. Dan berikutnya untuk OJT 2. Untuk OJT 2 salah satu dari kami menggunakan materi tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, di sini kami membuat kelompok, terus kemudian memakai LKPD. Nah, dari kelompok tadi itu mempresentasikan apa yang disebut dengan mesin cerdas. Begitu juga menyebutkan contoh-contohnya dan diwakili oleh salah satu siswa yang maju ke depan seperti itu. Tapi sebelumnya ini sudah saya praktekkan dengan bentuk konkret, karena anak-anak di zaman sekarang itu kadang bel itu belum terlalu paham. Soalnya kan sekarang sudah ada bel sing tetet itu. Kalau dulu kan masih belnya pakai lonceng kayak gitu Pak. Nah, itu harus ini loh yang namanya lonceng itu seperti ini. Oh, ini yang namanya kalkulator. Sekarang kalkulator sudah ada di HP. Sekarang sudah eranya modern seperti itu. Nah, ini salah satu contoh sedikit video yang kita praktekkan di sekolah kami di Kecamatan Girimarto khususnya untuk OJT 2 coding dan kecerdasan artifisial yang modul 3. Seperti itu. Yes, kita kembali lagi untuk kesimpulan mungkin Pak Aji. Biar apa? Untuk kesimpulan dari kelompok kami mengenai kegiatan dari IN1, OJT 1 sampai dengan OJT 3, kami menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan on the job
training atau OJT materi coding dan kecerdasan artifisial di kelas kami masing-masing ya, ada yang di kelas 5, ada yang di kelas 6, tapi kebanyakan di kelas 5, berjalan dengan lancar dan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Meskipun ada berbagai tantangan, contohnya guru kesulitan menganalogikan apa tadi, coding tadi ya Pak ya, dan ada juga internet yang tidak stabil tadi. Meskipun ada berbagai tantangan, terutama terkait konsep berpikir komputasional tentang dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma, dan juga keterbatasan alat, pendekatan pembelajaran yang konkret, kreatif, dan interaktif terbukti efektif. Peserta didik menunjukkan antusiasme yang tinggi dan berhasil memahami konsep dasar kecerdasan artifisial yang merupakan fondasi penting untuk keterampilan masa depan di era digital ini. Mungkin ini kesimpulan dari kelompok kami kembalikan pada Bu Umi. Oh, masih ada. Oke, terima kasih Bapak Ibu waktu yang telah diberikan untuk pemaparan kami yang terakhir, yaitu terkait dengan saran. Di sini Bapak Ibu yang pertama saran untuk bagi guru itu terkait dengan pentingnya suatu inovasi dalam mengemas materi coding agar menjadi lebih relevan Bapak Ibu dan juga mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Kemudian sehingga pemanfaatan media yang sederhana dan studi kasus lokal dalam kehidupan sehari-hari itu sangat disarankan. Kemudian untuk bagi sekolah itu perlu adanya dukungan dalam penyediaan sarana dan prasarana. Nah, ini sangat penting sekali kepada Ibu. Sarana dan prasarana ini sangat mendukung di dalam kegiatan kita. Kemudian seperti akses ke perangkat komputer dan atau gawai yang digunakan untuk mendukung praktik pembelajaran coding yang lebih mendalam. Mungkin itu Bapak Ibu saran yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, itu tadi pemaparan dari praktek batik dari kelompok kami. Selanjutnya masih ada waktu Bapak? 1 menit lagi sudah. Untuk pertanyaan disuka? Nanti mohon dong. Nanti mohon. Okay. Saya kira untuk pertanyaan nanti langsung disampaikan ke Bapak Tita saja. Dari kelompok kami. Dari kelompok kami menyadari sesungguhnya semuanya pasti banyak kekurangannya.